Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dihormati, yang sangat didoakan, yang sangat diharapkan pula doanya dari semua, juga segenap mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat yang suka ikut menyimak lewat audio video streaming maupun yang baru ikut menyimak saat ini dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia dan juga dari berbagai negara yang mana juga sering memberikan laporan-laporan bahwa alhamdulillah dari berbagai negara suka ikut menyimak live streaming, baik yang ada di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan, di Riyadh, di Makkah, Madinah, Jeddah, dan juga yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, banyak lagi negara-negara yang sering menyimak, terutama Malaysia, Thailand, dan Singapura, Brunei, yang semuanya melalui majelis-majelis yang agung ini selalu insya Allah akan mendapatkan limpahan barokah semuanya, walaupun hanya menyimak melalui audio video streaming. Insya Allah rahmat yang Allah hujankan saat ini di majelis yang mulia ini bukan hanya menghujani semua yang hadir saja di tempat ini saja, tidak, tapi yang tidak hadir di tempat ini pun akan mendapatkan hujan rahmat, akan mendapatkan hujan ampunan, dan juga doa yang dipanjatkan dari majelis yang agung ini bukan hanya untuk yang hadir saja di majelis ini, tapi juga untuk semua yang ikut menyimak dimanapun berada. Bahkan doa yang dipanjatkan untuk semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mu'minin mu'minat dimanapun berada. Bahkan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan iman, mendapatkan Islam, yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah, semoga semuanya mendapatkan itu semua, mendapatkan anugerah iman, mendapatkan anugerah Islam, mendapatkan anugerah hidayah dan taufik dari Allah. Jazakumullah kepada panitia yang telah mewujudkan acara yang menjadi rahmat keberkahan bagi banyak orang, menjadi rahmat dan keberkahan juga bagi banyak tempat peserta yang ada di tempat-tempat tersebut.
pakaian kita menjadi penuh barokah, rumah kita menjadi penuh barokah, tempat ini menjadi penuh barokah. Apa saja yang digunakan di jalan Allah maka akan mendapatkan limpahan barokah dari Allah. Barokah Allah turunkan dari langit, barokah Allah keluarkan dari bumi, sekehendak Allah, sekehendak Allah. Apa yang menjadi sebab lahirnya keberkahan adalah ketakwaan. Makanya Allah menyatakan dalam Quran, dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah berfirman, andaikan ahli kampung-kampung itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan membukakan warna-warni keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Coba perhatikan ayatnya, firman Allah. Yang menciptakan bumi Allah, menciptakan langit Allah, menciptakan isi bumi dan langit Allah, yang mengatur semua penghuni bumi dan langit Allah, yang mengurusnya Allah. Nah, Allah yang menciptakannya berjanji, menyatakan janjinya di dalam Qur'annya yang Allah turunkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau anna ahlal qura amanu, andaikan ahli kampung-kampung itu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna maka pasti kami membukakan alaihim bagi mereka barokatin berbagai keberkahan minas sama'i dari langit wal ardi dan dari bumi. Walakin kadzabu, namun kata Allah, namun mereka banyak yang berdusta, banyak yang omdo, ya, berdusta. Kadzabu, mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan ajaran Allah, mereka mendustakan Al-Quran, mereka mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, mereka mendustakan ajaran Islam, mereka mendustakan firman Allah, mereka mendustakan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, mereka mendustakan apa-apa yang diperancamkan oleh Allah dan Rasulnya. Walakin kadzab. Lalu apa akibatnya ketika mereka mendustakan? Akibatnya fa'akhadnahum, maka karena mereka mendustakan, mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bertakwa, maka kami menyiksanya, kami menyiksanya.
Fa'akhadnahu, maka kami menyiksanya. Menurunkan warna-warni bencana, menurunkan warna-warni bala, menurunkan warna-warni fitnah, menurunkan warna-warni wabah, termasuk apa? COVID-19. Segala bala yang menimpa ahli bumi dan yang menimpa ahli barzakh, yang menimpa ahli akhirat, ahli neraka, semuanya dikarenakan kadzabu. Apa kadzabu? Kadzabu itu mendustakan. Ketika dikasih tahu bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang hak, zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, dia namanya Allah. Mereka tidak percaya, mereka mendustakan. Bahkan banyak yang memilih bahwa sebagai Tuhan itu ini patung, batu yang dipahat oleh mereka sendiri. Bahkan banyak yang memilih bahwa Tuhan itu ini matahari, bahwa Tuhan ini ruh, bahwa Tuhan ini adalah dewa, bahwa Tuhan ini sapi, macam-macam. Bahwa Tuhan ini setan, kan? Iblis. Ada yang menjadi penyembah iblis. Ada pemain musik, gitu kan, yang itu mah sengaja terang-terangan sebagai pemuja iblis. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada lagi yang tidak percaya sama sekali kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Mereka menganggap bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya. Tapi ketika ditanya, jangan yang berat-berat. Kalau ini kan berat semua manusia, tidak ada yang bisa ngaku bikin dirinya sendiri. Nggak akan ada yang bisa ngaku bikin bumi, bikin langit, bikin matahari, bulan. Enggak. Sekarang yang enteng-enteng saja ditanya. Mereka ketika ditanya malah mereka benar jawabannya. Berhadapan dengan Buya. Begitu ditanya, ini meja, ini gelas-gelas yang ada di hadapan kita, ada enggak? Oh ya ada. Coba mau bertanya kepada akal Anda. Bagaimana jawaban akal Anda? Mungkinkah ini semua ada tanpa ada yang membikin? Anda ketemu enggak yang bikinnya? Enggak. Tahu enggak yang bikinnya? Enggak. Lihat gak kepada yang bikinnya? Enggak. Dengar gak siapa yang membikinnya? Enggak. Barangkali kalau Anda cari sendiri siapa yang bikin gelas ini, Anda sampai mati pun tidak bisa menemukannya. Apakah karena Anda tidak melihat yang membikin ini, lalu Anda mengklaim dengan akal Anda sendiri bahwa tidak ada yang bikin ini jadi sendiri? Ya. Ternyata jawabannya benar. Katanya mustahil ini kalau nggak ada yang bikin. Pasti ini ada yang bikin. Ini baru gelas yang mana manusia bisa bikin. Ini yang semua manusia nggak ada yang bisa ngaku. Boro-boro manusia. Andai kata setan menjelma lalu ditanya, gitu kan? Lalu dia ngaku bahwa dia yang bikin bumi langit, nggak akan ada yang percaya. Kan? Iblis pun gak ada yang percaya kalau ngomong gitu. Ilmuwan mana yang berani bilang bahwa saya yang bikin padi, yang bikin beras, yang bikin air? Gak ada. Mereka mengaku bisa itu meracik yang sudah ada dan bahannya sudah diciptakan oleh Allah, dan dia sendiri diciptakan oleh Allah, akalnya diciptakan oleh Allah, kemampuannya diciptakan oleh Allah.
Segala-galanya ciptaan Allah. Lalu diracik. Ya, padahal kemampuannya ciptaan Allah, kehendak dirinya ciptaan Allah, badannya ciptaan Allah, ruhnya ciptaan Allah, akalnya ciptaan Allah, lalu bahan-bahan yang dia racik semua ciptaan Allah. Lalu diracik, setelah diracik lalu mau ngaku jadi Tuhan. Hah? Siapa yang berani ngaku jadi Tuhan? Gak ada yang berani. Wah, hebat, hebat. Lalu siapa yang hebat sebetulnya? Saya bisa bikin HP, saya bisa bikin alat komunikasi, saya bisa bikin alat transportasi dan sebagainya. Saya bisa bikin ini. Oh, kok nyebut bisa bikin? Sekarang saya tanya, yang bikin Anda siapa? Jika Anda menganggap bahwa diri Anda hebat, yang bikin Anda siapa? Anda mengatakan, wah ini komputer hebat, wah ini HP hebat, ini senjata hebat. Lalu yang bikin Andanya siapa? Yang bikin akal Anda siapa? Anda ngaku enggak? Enggak. Bisa enggak? Enggak. Kira-kira manusia semua bisa enggak? Enggak. Pasti Anda juga mengatakan seperti itu. Tidak akan ada yang mampu. Lalu bahan-bahan yang Anda racik, bikinan siapa? Anda ngaku enggak bikin? Enggak. Allah. Lalu tenaga Anda dan kecerdasan Anda siapa yang bikin? Kalau manusia bisa membuat akalnya sendiri, tidak mungkin ada yang gila. Seperti manusia bisa bikin kehidupannya sendiri, gak mungkin ada yang mati. Dia bisa bikin kemudaan sendiri, gak mungkin ada yang tua. Dia bisa bikin kekuatannya sendiri, gak mungkin ada yang lumpuh. Hah? Saya tanya Anda, suka tidur nggak? Oh suka. Saya suka tidur. Ketika Anda tidur, Anda bisa apa? Anda tahu apa? Mana kecerdasan Anda? Mana bisa Anda? Mana kepemilikan? Rumah, tanah, dan sebagainya. Anda ngaku-ngaku, ini rumah saya, ini tanah saya, sertifikatnya juga, oh ini duit saya. Kamu jangankan mati, tidur saja, mana milik Anda? Gak ada. Apalagi mati. Tidur itu adalah nasihat dari Allah. Lemah itu nasihat dari Allah. Sakit itu nasihat dari Allah. Kita suka lupa, nasihat dari Allah. Ini badan jadi tua, menua, nasihat dari Allah. Ya, jadi lemah ini nasihat dari Allah. Rambut jadi berubah, nasihat dari Allah. Gigi jadi banyak yang copot, nasihat dari Allah. Kulit jadi keriput, nasihat dari Allah. Semua nasihat dari Allah. Cuma Anda tidak sadar bahwa itu nasihat dari Allah. Artinya dengan itu semua Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada kita agar kita sadar kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau kita merasa punya apa-apa, bisa apa-apa, tidak mungkin ada yang tua, tidak mungkin ada yang lupa, tidak mungkin ada yang mati, tidak mungkin ada yang sakit. Berapa banyak negara-negara kemarin sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kepintarannya, sombong dengan kemajuannya. Baru dikasih COVID saja Allah ngutus virus. Amruk semuanya. Berapa ribu triliun kerugian. Amruk semuanya. Loh, kemarin bilang, wah saya negara maju, saya punya senjata. Senjata yang mana yang bisa untuk mengalahkan COVID-19? Ya, semuanya tiarap, jenderalnya, panglimanya tiarap. Gak ada senjata yang bisa mengalahkan COVID-19. Berapa ratus ribu yang mati disebabkan diserang oleh COVID-19 ini. Sehingga pemerintah terus
terus kepada kita, menghimbau agar kita menjalankan protokol kesehatan. Karena sayang pemerintah kepada kita. Karena tahu betapa ganasnya yang disebut COVID-19. Tidak seperti influenza biasa. Ya? Allah. Ketika ada negara yang menyepelekan, seolah dianggap sama, berapa puluh ribu di negara tersebut mati. Lihat Italia, lihat Amerika sendiri. Baru berapa bulan COVID-19 ini ya, hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Perekonomian di sana di sini sudah hancur. Uang negara sudah hampir nyaris dengan terkuras. Pengangguran di mana-mana. Ya, ekonom besar nyungsep. Allah. Manusia serba bingung. Ketika sakit mau ke rumah sakit bingung. Kalau rumah sakit flu atau apa ada sedikit masalah dengan paru-paru dengan jantung bisa diklaim COVID. Semua ketakutan, kan? Semua ketakutan. Bahkan yang ada di rumah sakit ketika terjadi COVID, pingin cepat-cepat dibawa ke rumah. Kenapa? Kalau keburu mati, nanti diurusnya pakai protokol COVID. Keluarganya sendiri nggak bisa nengok. Allah, semua yang melayat diperiksa semua. Subhanallah. Allah mengutus COVID. Yang menciptakan COVID siapa? Allah. Yang mendatangkan, menghadirkan COVID di tengah-tengah manusia siapa? Allah. Seperti mana Allah telah mendatangkan serangga kepada Raja Namrud, sehingga amruk kerajaannya hanya dengan serangga. Ya, Allah. Berapa cerita raja-raja yang matinya bukan dengan hal yang besar, hal yang kecil. Bukan dengan binatang gajah yang besar, tapi dengan binatang yang kecil. Allah. Maka Allah menyatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama. Allah tidak malu-malu untuk memberikan misil, contoh hanya dengan serangga yang sangat kecil saja. Ya. Enggak. Kenapa? Ternyata yang kecil itu dahsyat. Ini bisa disebut wama fauqaha, kan? Ini virus ini. Kenapa? Karena wama fauqaha ini menempel di atas serangga. Tafsiran sebagian ulama, wama fauqaha itu ada yang di atas serangga, wama justru yang lebih kecil dari serangga. Serangga aja ditempeli apa? Ditempeli virus ini. Ini wama fauqaha. Allah. Ternyata ini suatu yang sangat besar sekali. Mana kegagahan? Mana kepintaran? Mana kekayaan? Gak ada yang bisa menghalanginya. Lalu apa yang patut disombongkan? Semua milik Allah kok. Makanya bagaimana tidak disebut bodoh, disebut kaum jahiliyah. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang hak. Ketika ditanya gelas saja dia benar jawabannya, akalnya sehat. Tapi ketika ditanya, mungkinkah ini semua alam semesta ada yang begitu teratur? Allah. Ya? Mungkin ini semua ada tanpa ada yang bikin. Mungkin ini semua teratur tanpa ada yang mengatur. Anda bilang, oh saya tidak bisa melihat Tuhan. Mana buktikan kalau Tuhan ada? Lihat, saya tanya, mana buktikan sekarang yang bikin gelas ini? Nah, melihatkah Anda kepada yang bikin gelas ini? Enggak. Pernah ketemu? Enggak. Pernah dengar siapa yang bikin? Enggak. Tapi akal Anda tetap mewajibkan, memastikan adanya yang bikin gelas ini.
Ada yang bikin cikopi yang ini itu kan, jadi putih, jadi hitam dan sebagainya. Ini semua ada bentuknya, pasti ada yang mengukir. Ini semua ada warnanya, pasti ada yang mewarnai, yang melukis. Penuh dengan hikmah, pasti ada yang mengisi hikmah di dalamnya. Penuh dengan rahasia, pasti ada yang mengisi rahasia di dalamnya. Semua manusia gak ada yang ngaku. Allah memberikan wahyu kepada sebagian manusia yang diangkat menjadi utusannya, agar memberitahu kepada manusia dan bangsa jin yang lainnya bahwa yang menciptakan ini semua, yang mengatur, yang mengurus adalah Allah namanya. Maka semua nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang ngaku Tuhan? Ayo. Begitu ngaku Tuhan, pasti akan ditentang oleh akal sehatnya. Pasti akan ditentang oleh akal sehatnya. Matahari mau ngaku Tuhan, silakan, ngaku boleh, itu kan. Tapi, itu kan, sahkah menurut akal Anda menjadi Tuhan? Ya. Bulan ngaku Tuhan, silakan, sahkah Anda, wahai bulan, mengaku Tuhan? Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah kepada kaum-kaumnya yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bertanya kepada mereka, hadza rabbi. Hadza rabbi ini pertanyaan, bukan pernyataan. Ada yang mengatakan orang yang memang bukan ahlinya di bidangnya, bukan ahli dalam bidang tafsir, bukan ahli dalam bidang ilmu agama, itu kan, lalu menuding kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim dulu pernah kufur dulu katanya. Pernah menyembah dulu, menganggap Tuhan kepada matahari. Buktinya apa? Buktinya dalam Quran Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ya. Kepada bulan mengatakan hadza rabbi. Oh, kamu ya, salah kaprah. Nabi Ibrahim itu lagi adu argumen dengan kaum-kaumnya. Ketika kaumnya mengatakan ini Tuhan saya, sebagian mengatakan bahwa ini bulan Tuhan saya. Nabi Ibrahim berkata kepada yang menyembah matahari, hadza rabbi, ini Tuhanku. Kata Nabi Ibrahim, begitu mataharinya terbenam, masa iya Tuhan? Saya tidak suka Tuhan yang suka lenyap gini, gitu kan? Lalu di malam hari, itu kan, ada yang menyembah bulan, itu kan? Lalu Nabi Ibrahim berkata lagi kepada yang menyembah bulan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Artinya ahadza rabbi, membuang istifham, membuang kata tanya. Biasa, jangankan dalam bahasa Arab, dalam bahasa apapun, bahasa Sunda juga biasa membuang kata tanya, ya. Biasa. Oh, ini Tuhanku. Begitu bulan sudah menghilang lagi, masa iya, saya tidak suka kepada Tuhan yang suka menghilang gini, gitu kan? Allah. Nabi Ibrahim itu kan dikasih kehebatan di dalam menegakkan hujjah, ya, sehingga ya, Raja Namrud nggak bisa menjawab ketika diskusi debat dengan Nabi Ibrahim secara terbuka di istana Raja Namrud. Ketika Raja Namrud mengatakan, saya bisa apa yang menjadikan kamu sehingga kamu menganggap diri kamu sebagai Tuhan? Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Allah bisa menghidupkan mematikan. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan.
Coba yang sudah diponis mati di dalam sel, bawa ke sini. Nah, ini sudah saya ponis mati ini. Nah, kamu nggak jadi, ya saya maafkan, silahkan pulang ke rumah. Tuh kan, saya bisa menghidupkan kamu. Yang satu lagi kan, panggil, langsung dibunuh saat itu juga tuh, saya kan bisa mematikan. Nabi Ibrahim ya, tidak mendebat lagi tentang itu. Ya, beliau beralih kepada pertanyaan kedua. Tuhanku mendatangkan matahari dari masyrik kemana? Ke maghrib. Sekarang coba kamu datangkan dari maghrib kemana? Ke masyrik. Dari barat ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Bingung semua orang-orang kafir. Orang-orang istana bingung semua, nggak bisa jawab. Nabi Ibrahim itu lucu, ya. Jadi diskusinya itu langsung dengan praktek malah. Ketika banyak yang menyembah berhala di dalam ruangan, itu tempat yang sengaja diistimewakan, di sana berhala-berhala dihias dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, malam-malam Nabi Ibrahim bawa kapak, tuh hancurin semuanya berhala-berhala yang kecil, sisakan satu yang paling gede, lalu ditaruh kapaknya di pundak yang paling gede. Besoknya ribut geger tuh di istana, karena Nabi Ibrahim kan tuh artinya dekat dengan orang-orang istana. Geger tuh, Tuhan semuanya pada hancur, meratapi semuanya, pada nangis semuanya, karena Tuhannya yang disembah hancur semua. Lalu ngutus intel, akhirnya tercium bahwa yang merusak itu Nabi Ibrahim. Panggil, ya, nyantai saja Nabi Ibrahim, ya. Kamu Ibrahim yang merusak ini Tuhan-Tuhan kami. Emang gimana itu? Itu Tuhan-Tuhan kami hancur tuh dengan kapak. Kapaknya di mana? Itu kapaknya di Tuhan kami yang paling gede. Ya tanyakan sama dia. Barangkali dia yang merusak. Gak mungkin. Bisa bener kan akalnya di situ, bener akalnya itu kan, nggak mungkin ini, nggak mungkin juga saya bertanya kepada dia nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong, malah dijadikan Tuhan gitu kan? Akhirnya amak nyedek tanda kami, udah bakar saja Ibrahim gitu kan, akhirnya ke sana larinya gitu kan. Allah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi yang menjadi wasilah keberkahan yang paling utama apa? Adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Kalau semua ahli kampung mana saja beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang beriman kepada Al-Quran sebagai firman Allah, hidayah dari Allah, beriman kepada semua kitab-kitab Allah, beriman kepada semua malaikat Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, bahwa baik buruk yang menimpa manusia, yang menimpa makhluk semua adalah ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Lalu setelah beriman kepada Allah, wattaqau, bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa? Menjalankan perintah-perintah Allah, baik zahir maupun batin.
menjauhi larangan-larangan Allah baik zahir maupun batin. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah berjanji kami akan membukakan warna-warni keberkahan dari langit bagi mereka. Turun keberkahan dari langit, warna-warni keberkahan dari langit, ya kan? Allah. Keberkahan dari langit itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Seperti keberkahan dari bumi pun ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Keberkahan dari langit ada yang masuk ke hati, menjadi hidayah. Ingat, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah karena satu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ada di daerah tersebut. Berapa banyak orang yang bertobat, berhijrah dari jalan yang salah kepada jalan yang benar gara-gara ada satu orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan yang beriman dan bertakwa ini sudah mati, sudah ditimbun tanah. Lihat wali Allah dengan satu orang yang beriman yang bertakwa ada di dalam lapisan tanah. Allah. Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta setiap hari, setiap malam yang ziarah ke sana membaca Quran, membaca tahlil, membaca dzikir, beristighfar, berdoa, membaca salawat. Subhanallah. Allah. Ini barokah apa? Barokah dari apa? Dari imannya, dari takwanya. Padahal sudah ada di alam barzakh, ya. Walaupun sudah ada di alam barzakh, ketakwaan seseorang, keimanan seseorang, keberkahannya masih terus bisa mengalir, beredar di muka bumi. Seperti orang yang bertakwa yang masih hidup, maka keberkahannya bisa melimpah kepada ahli barzakh dan bisa melimpah kepada ahli arwah. Berapa banyak ahli kubur yang tadinya mau disiksa tidak jadi disiksanya, yang sedang disiksa berhenti dari siksaannya, yang berat siksaannya diringankan siksaannya di alam barzakhnya gara-gara doanya, istighfarnya. Allah, orang yang hidup dia yang beriman, dia yang bertakwa. Allahumma ighfir lahu, kata yang hidup, warhamhu wa'afihi ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma ighfirlah warhamhu, ya Allah sayangi dia. Wa'afihi, ya Allah hapuskan. Ya Allah selamatkan dia. Wa'fu anhu, hapuskan catatan-catatan kesalahannya. Diijabah ini orang yang beriman yang bertakwa doanya oleh Allah. Si mayit ini padahal matinya membawa dosa seabrek-abrek, sudah siap dibakar, dipanggang di dalam kuburnya, sudah siap ular sujaul akra untuk mematukinya, menyiksanya sampai hari kiamat. Udah siap. Ini jenazah belum dimasukkan ke kubur, tapi ada satu orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah, menjerit kepada Allah hanya dengan kata seperti itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Didengar doanya oleh Allah sampai doanya ke arasnya Allah, diterima oleh Allah permohonannya, sehingga Allah mengampuni dosanya, sehingga Allah menyayanginya, sehingga Allah menyelamatkannya, sehingga Allah menghapus catatan-catatan dosanya dari catatan-catatannya, sehingga begitu masuk alam kubur tidak jadi disiksanya. Ini barokah takwanya siapa? Yang hidup. Jadi ketakwaan itu begitu, iman dan takwa itu begitu. Keberkahannya itu melimpah kemana-mana. Melimpah kemana-mana. Karena orang yang beriman dan yang bertakwa itu menjadi gudang keberkahan. Kenapa? Kalau sudah bertakwa, dari langit turun kepadanya keberkahan. Wal ardi, dan dari bumi keluar keberkahan. Ngumpul pada diri dia. Setelah ngumpul diri dia, lalu melimpah kepada yang lainnya. Akhirnya pakaiannya barokah, rumahnya barokah,
tempatnya barokah, makanannya minumannya barokah, Allah, udaranya barokah, airnya barokah, apinya barokah, semua barokah, keluarganya barokah, turunannya barokah. Dalam hadis disebutkan karena ketakwaan seseorang sampai ada yang sekian puluh tahun, 80 tahun kemudian itu semua oleh Allah disolehkan, dijadikan ahli surga karena ketakwaan leluhurnya. Keberkahan itu seperti itu. Berapa banyak yang ditinggikan derajatnya, bahkan di hadapan manusia terhormat, bukan karena ibadah dia, tapi karena dia turunan seorang wali, turunan seorang ulama, dapat barakah leluhurnya, akhirnya semua orang menghormatinya. Subhanallah, itulah keberkahan dari ketakwaan. Lalu yang kita cari yang mana keuntungan itu? Dan keimanan ketakwaan ini tidak bisa dicari kecuali melalui ulama-ulama Allah. Maka kita harus datang ke ulama-ulama Allah. Kita harus sering bertatap muka dengan ulama Allah. Kita harus sering mengkaji ilmu Allah melalui ulama Allah. Menerima ijazah-ijazah doa, sholawat, dzikir, semua dari ulama Allah. Kita mendapatkan nanti doanya ulama Allah, yang doanya didengar oleh Allah. Ketika doa kita tumpul, doa ulama enggak tumpul. Ketika doa ulama didengar oleh Allah, segala permasalahan kita semua akan ditangani oleh Allah, dijamin oleh Allah karena doanya ulama Allah. Ini perlunya kita dekat dengan para ulama. Paham? Maka ketika ada yang bertanya, Indonesia yang saat itu miskin, fakir, gak punya apa-apa bangsa Indonesia, tapi kok bisa mengalahkan penjajah Belanda? Kok bisa mengalahkan Portugis? Kok bisa mengalahkan Jepang? Allah. Jawabannya karena dulu itu pejuangnya adalah ulama-ulama Allah yang memimpin. Kalau bukan ulama-ulama Allah, sulit bisa mewujudkan kemerdekaan yang gemilang. Fahami oleh kita semuanya. Apalagi sampai bangsa Indonesia yang tadinya mayoritas yang kafir menjadi mayoritas muslim terbesar di muka bumi. Mungkinkah kalau bukan ulama yang berjuang? Nggak mungkin. Lalu yang menyebarkan Islam siapa? Yang menyebarkan iman siapa? Yang menyebarkan ilmu siapa? Sehingga muncul masjid di mana-mana, sehingga menjadi negara terbanyak masjidnya, terbanyak pesantrennya, terbanyak majelis taklimnya, terbanyak ulamanya. Makom wali di mana-mana, ke kota mana saja kita berangkat pasti akan menemukan makom wali di sana. Lalu tiba-tiba orang jadi ulama begitu. Tiba-tiba orang jadi wali begitu, tanpa tarbiyah didikan seorang ulama lagi dan wali lagi sebelumnya. Tidak mungkin. Ini jasa siapa? Indonesia menjadi negara mayoritas muslim terbesar di muka bumi ini. Jasanya ulama. Sehingga Indonesia menjadi negerinya para wali, negerinya para ulama, negerinya muslimin muslimat, negerinya para solihin, para ulama yang punya jasa terbesar. Maka yang menggerakkan, yang mempelopori adalah ulama. Ada yang luar umat Islam yang ikut berjuang, ya banyak, tapi tetap yang memegang kendali perjuangan adalah ulama. Yang memimpin adalah ulama. Fahami. Maka Indonesia itu penuh barokah karena barokahnya siapa? Ulama. Kan? Maka ketika ada salah satu pejabat pemerintah, kan, yang meminta saran ke Buya,
Solusi untuk keamanan negara gampang, Pak. Pokoknya itu ulama cepat rangkul, cepat ulama oleh kita minta sarannya, cepat kita dekat dengan ulama, kan? Ulama fasilitasi oleh kita dakwahnya. Kenapa? Karena umat ini yang paling didengar adalah ulama. Kita sebagai pejabat pemerintah nggak usah main dalil, walaupun kita faham tafsir Quran, walaupun kita faham hadis, jangan, nggak akan didengar. Pokoknya garap saja, gitu kan? Job kita, gitu kan? Siapa nanti yang fatwa? Ulama. Cari oleh kita. Masih banyak ulama-ulama yang subhanallah wawasannya luas, yang hujah-hujahnya akurat, yang akhlakul karimahnya sudah jelas, visi misinya untuk menyelamatkan bangsa negara sudah jelas, akhlakul karimahnya sudah jelas, kan? Masih banyak. Deketi beliau-beliau. Monggo persilahkan. Tuh, Mbah Yai, kan? Persilahkan untuk berfatwa, kan? Fatwanya kita rekam, sebarluaskan. Nasihatnya kita rekam, sebarluaskan. Orang nanti akan mendengar arahan dari para ulama. Nanti kalau para ulama ya tidak dikasih keleluasaan untuk memberikan nasihat, ingat, nanti yang khawatir muncul orang-orang yang diulamakan, yang masih dangkal ilmunya, yang wawasannya masih picik, pikiran-pikirannya radikal, ucapan-ucapannya juga menyulut kepada permusuhan dan peperangan. Ini yang dikhawatirkan. Mereka lalu menguasai sebagian media, kan semakin repot nanti. Akhirnya kita khawatir terjadi seperti apa yang terjadi di negara-negara saudara kita, muslim dan muslim berperang. Yang membunuh baca Allahu Akbar, yang dibunuh juga baca Allahu Akbar. Coba bayangkan. Sudah berani menganggap kepada sesama muslim, gara-gara tawasul dianggap musyrik, gara-gara muludan dianggap ahli bid'ah, ahli neraka, gara-gara tahlilan dianggap ini ahli bid'ah, ahli dolalah, ahli neraka. Innalillah. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang lahir dari orang-orang yang diulamakan, bukan ulama. Ulama itu matang, masak, wawasannya luas. Ingat, fahami oleh kita semuanya. Maka masyarakat umat Islam pun ya jangan gampang-gampang menerima fatwa karena Quran dan hadis yang dikedepankan. Sudah, kita dengar saja fatwa para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah cukup. Maka Al-Fakir menginginkan semua ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, terutama yang punya pondok pesantren-pesantren yang besar, memiliki streaming masing-masing, agar masyarakat Indonesia bahkan umat Islam di dunia ini mendapatkan ajaran yang benar, wawasan yang luas, begitu. Jangan sampai direbut yang punya TV, yang punya radio di mana-mana, aja kan? Justru ini yang diulamakan, bukan ulama, tapi diulamakan. Akhirnya banyak masyarakat umat Islam yang tadinya suka maulidan malah menjadi membid'ahkan kepada hal itu. Kalau sudah membid'ahkan kepada maulidan, artinya dia pasti akan menganggap kepada siapapun yang suka maulidan ahli neraka dan sesat. Kalau sudah seperti itu, artinya orang tuanya sendiri, nenek moyangnya sendiri, dan semua umat Islam di muka bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam kubur, semua namanya yang suka muludan ahli neraka semua. Ini bahaya. Bahaya ini.
Yang suka tawasulan ahli neraka semua. Ini bahaya. Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Kan sudah masuk ke Tanjung Sari. Ya kan udah masuk ke Sumedang. Udah masuk ke Sukasari. Pahami? Hati-hati kita. Makanya sekarang ya, Al-Fakir mengajak kepada semua para ulama yang belum bangkit, terutama daripada ulama Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama, di mana cita-cita para ulama leluhur kita dulu membuat organisasi Nahdlah. Nahdlah itu apa? Kebangkitan. Kebangkitan ulama. Ya kalau ulama sudah bangkit, artinya segala keberkahan akan nampak. Yang menjadi masalahnya ini tidak sedikit ulama yang tidak bangkit. Oke? Nah, diperlukan bangkit semuanya. Dulu sampai lahir kemerdekaan karena bangkitnya siapa? Bangkitnya ulama, yakni karena Nahdlatul Ulama, kebangkitannya ulama. Islam bisa menyebar luas karena Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama? Kebangkitan ulama. Ulama itu kalau sudah bangkit, udahlah keberkahan di mana-mana. Negara akan aman kalau ulama sudah bangkit. Tapi kalau ulama tidur, nah ini yang bahaya, gitu kan? Nah, kenapa? Karena dari dulu juga sejarah membuktikan umat Islam sampai ke pelosok, masya Allah, Islam itu masuk ke gunung-gunung, masuk kan, ke lautan masuk, semua karena Nahdlah. Nahdlah itu apa? Kebangkitan. Kebangkitannya siapa? Ulama. Bukan kebangkitan ekonom. Ingat, bukan kebangkitan teknokrat. Bangkit ahli ekonomi, bangkit ahli teknologi, tetap tidak akan bisa melahirkan keberkahan dari langit wala dari bumi. Tidak. Tapi ketika ulama bangkit, maka keberkahan akan turun. Kenapa? Karena iman dan ketakwaan akan hadir di muka bumi. Faham? Jelas? Maka sungguh mulia dan termasuk bagian dari perjuangan yang mulia ketika ada saudara-saudara kita di antara kita yang mau mengadakan acara-acara seperti ini. Dikit-dikit punya duit tabligh akbar, ya kan? Ada acara seperti ini, santunan kepada anak yatim, santunan kepada sebagian santri dari sebagian pesantren di sini ya, ada 117 orang katanya. Nah, bikin tabligh akbar, gitu kan? Ada yang sunatan, bikin tabligh akbar. Nikahan, bikin tabligh akbar, gitu kan? Nggak ada apa-apa, bikin tabligh akbar. Nah, itu bagian daripada perjuangan. Kenapa? Karena dengan tabligh akbar ulama hadir, artinya di sana, kan? Angin segar datang. Iman manusia akan semakin baik. Ketakwaannya akan semakin baik. Artinya kalau sudah begitu, semakin menjanjikan keberkahan akan diturunkan dari langit. Semakin menjanjikan keberkahan dari bumi akan dikeluarkan oleh Allah. Karena tidak akan turun barakah dari langit wala dari bumi kecuali hanya dengan iman dan takwa. Dan yang mendidik tentang iman dan takwa hanyalah para ulama. Maka kita harus sering datang ke ulama dan harus sering menghadirkan ulama. Eces ente tong hees eces. Alhamdulillah. Apalagi pengajian diadakan di bulan yang agung, bulan Muharram, sekaligus kita mengingat anugerah yang sangat besar dari Allah. Di antaranya anugerah yang sangat besar, ya bulan Muharram itu sendiri. Karena dengan
dipilihnya sebagian bulan oleh Allah menjadi bulan yang dihormat oleh Allah, di mana hambanya jika melakukan ibadah sedikit saja di bulan-bulan yang Allah muliakan, maka nilai pahalanya jauh lebih besar, ya. Itu sudah merupakan anugerah yang hebat. Ketika awal tahun kehidupan bagi hamba-hamba Allah dimulai dengan bulan yang agung, dan akhir tahun kehidupan bagi hamba-hamba Allah dimulai dengan bulan yang agung pula, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan? Dan di tengah-tengah ada bulan yang agung, yaitu bulan Rajab. Tambah lagi oleh Allah, ya, hadiah dari Allah bulan yang agung, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah, ya. Faham? Jelas ente? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekaligus kita juga mengingat hijrah. Walaupun hijrah Nabi bukan di bulan Muharram. Semua tahu umat Islam bahwa hijrahnya Rasulullah SAW di bulan Mulud, bulan Rabiul Awal, itulah hijrahnya Rasulullah SAW. Cuma dalam kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ini umat Islam ini perlu titi mangsa, kan? Di dalam perjuangan Islam perlu titi mangsa untuk menjadi pegangan umat Islam, maka ditariklah, gitu kan, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ditariklah kepada bulan Muharram, dan dijatuhkan tahun barunya itu dari mulai hijrah baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, karena hijrah beliau merupakan kunci pembuka yang dahsyat. Ketika beliau di Makkah selama 13 tahun, yang masuk Islam hanya puluhan, ya, di Makkah itu. Ketika hijrah terbuka kemana-mana, itu kan, maka kemenangan ada dalam hijrah, sehingga kita wajib mensyukuri hijrah tersebut. Karena hijrah Nabi tidak seperti hijrah kita. Boleh jadi banyak orang yang hijrah, kan, dari tempat ke tempat, banyak orang yang hijrah dari waktu ke waktu, dan banyak orang yang hijrah dari satu situasi kondisi kepada situasi kondisi lain, namun imannya jadi merosot, Islamnya jadi merosot, takwanya jadi merosot. Berapa banyak yang hijrah itu pindah, kan? Hijrah itu pindah. Ada yang pindah dari satu kampung ke kampung lain, satu negara dari negara. Ketika pindah, malah imannya merosot, Islamnya merosot, ibadahnya merosot, kan? Maka tidak akan bisa disamakan dengan hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena hijrah beliau itu melahirkan kejayaan yang abadi bagi beliau, bagi sahabatnya, bagi umatnya ila yaumil qiyamah. Maka betapa hebat, kan, anugerah hijrah ini wajib dikenang oleh kita, harus diingat oleh kita, ya. Paham? Eces, enggak sebalik, eces. Alhamdulillah. Terima kasih, ya, Bang Gersa, Kang Asep, ya, dan juga para panitia yang lain, para penyokong dana, pemerintah daerahnya yang ikut mendukung kegiatan yang mulia ini, sungguh sangat mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakahnya di awal tahun ini, ya, 1442 Hijriah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa mukminin mukminat semua, terutama orang tua kita, leluhur kita, keluarga kita, keturunan kita, guru-guru dan murid-murid kita, ahli kampung dan ahli negeri kita, pemerintah dan rakyat kita. Dan semoga Allah menutupi semua aibnya, semoga Allah mengabulkan hajatnya, semoga Allah menyelamatkan dari segala bala, menjauhkan dari segala musibah dan fitnah. Semoga Allah mencabut segala bala yang sudah Allah timpakan, diganti dengan segala kebaikan.
Semoga Allah secepatnya mencabut COVID-19 dari Indonesia, dari muka bumi ini, diganti dengan segala kebaikan dari Allah. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita semua dengan penuh rahmat dan keberkahan, penuh nikmat dan anugerah, kelancaran, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat, ditetapkan dan terus diperbagus oleh Allah iman Islam kita dan ibadah kita, dan diakhiri nanti dengan husnul khotimah dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semua para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat semuanya oleh Allah diampuni segala dosanya, dilimpahi kasih sayangnya, dilimpahi keberkahan daripadanya, dilimpahi ampunannya, dan juga semoga ditinggikan derajatnya, diterima semua amalnya, semua ibadahnya, iman Islamnya, ketakwaannya, pengorbanannya, dan juga semoga keturunannya oleh Allah Ta'ala disolehkan, disolehkan. Semoga keturunannya oleh Allah dijadikan para pejuang-pejuang terbaik setelahnya. Dan semoga kemerdekaan Republik Indonesia yang sampai sekarang ini sudah 75 tahun oleh Allah diabadikan. Tidak ada seorang pun, siapapun, negara manapun yang berani, yang bisa mengusik dan merusak dan menjajah lagi bangsa dan negara kita semuanya. Setiap yang akan menzalimi bangsa ini, setiap akan ada yang merusak negara ini, semoga oleh Allah Ta'ala disingkirkan jauh-jauh. Ya, semoga tujuan jeleknya dikembalikan kepada mereka lagi. Semoga Allah menjadikan negara kita sebagai negara yang penuh rahmat, negara yang penuh barakah, negara yang penuh hidayah dan taufik, negara yang penuh anugerah, negara yang penuh nikmat, negara yang penuh keistimewaan, keunggulan dalam segala nilai kebaikan. Semoga Indonesia menjadi uswah hasanah bagi negara-negara lainnya. Segala urusannya di Indonesia ini dilancarkan oleh Allah, ya, terutama urusan hidayahnya, ya, urusan ibadahnya, lalu urusan keamanannya, urusan kesejahteraannya, urusan kesehatannya, urusan juga keharmonisannya, dan urusan ekonominya, ya, urusan rumah tangganya, urusan segala urusannya, semuanya ada dalam penjagaan Allah, ada dalam jaminan Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.